semuanya, perkenalkan nama saya Tresia Simrangkir dengan NIM 4243311020, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah Kalkulus Multivariabel yang diberikan oleh Bapak Dr. Mulyawan Firdaus, MPD. Kita akan membahas beberapa soal menarik dari kalkulus multivariabel. Kita akan belajar tentang fungsi implisit, cara mencari turunan parsial, membuat aproksimasi linear, sampai menghampiri integral lipat 2 pakai metode pendekatan. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Soal yang pertama yaitu menentukan apakah Z bisa dituliskan sebagai fungsi ZXY. Oke, jadi kita punya sebuah permukaan yang didefinisikan dengan persamaan implisit. Di soal ini diberikan titik 1, 0 yang berada pada permukaan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menuliskan Z sebagai fungsi dari X dan Y di sekitar titik tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita pakai teorema fungsi implisit, yang syaratnya yaitu turunan parsial terhadap Z tidak boleh 0 pada titik itu. Nah, kita hitung turunan parsialnya dan hasilnya ternyata tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita berhak mengubah persamaan tersebut menjadi Z sama dengan ZXY. Minimal di sekitar daerah kecil dekat titik 110. Jadi, syarat yang kita buat tadi terpenuhi. Setelah itu, kita lanjut menghitung turunan parsial Z terhadap XY dan dengan diferensiasi implisit. Maka hasilnya yaitu do Z per do X sama dengan min 1, do Z per do Y sama dengan min 1. Hasilnya ini kita simpan karena bakal kita pakai untuk soal yang berikutnya. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Yaitu di sini kita diminta untuk mencari, membuat pendekatan linear atau aproksimasi orde pertama. Nah, sekarang kita ingin mendekati fungsi Z dengan fungsi linear di sekitar titik 1,1. Langsung saja, cara ini bisa disebut linear approximation atau pendekatan Taylor orde pertama. Formula umum pendekatannya adalah LXY sama dengan Z0 tambah ZX, X kurang X0 tambah ZY, Y kurang Y0. Kebetulan dari nomor sebelumnya, kita sudah punya semuanya yaitu titik X0, Y0, Z0 sama dengan 110. Yang kedua ada do Z per do X sama dengan min 1. Yang ketiga yaitu do Z per do Y sama dengan min 1. Nah, kita masukkan ke rumus, kita dapat LXY sama dengan min X dikurang Y tambah 2. Nah, ini adalah bentuk pendekatan linear dari Z yang berlaku di sekitar titik 1,1. Kita bayangkan ini sebagai versi datar dari permukaan aslinya, semacam bayangan permukaan pada titik tersebut. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk mencari menghampiri integral lipat 2 menggunakan pendekatan. Jadi kita ingin menghampiri integral 2 lipat, yaitu langsung saja ke penyelesaiannya. Pada nomor 2 telah diperoleh pendekatan linear fungsi Z XY di sekitar titik 1,1, yaitu LXY sama dengan X tambah Y per 2 dikurang 1. Selanjutnya kita ingin menghampiri integral 2 lipat, yaitu integral lipat atas R dari Z dA kira-kira sama dengan integral lipat atas R dari L XY dA. Nah, karena bentuk asli Z sulit dicari, kita pakai trik cerdas, yaitu gantikan Z dengan pendekatan linear L XY. Jadi, integral lipat atas R Z dA kira-kira sama dengan integral lipat atas R dari L XY dA. Selanjutnya hitung integral secara bertahap, dan akhirnya adalah dengan 2/3. Jadi, nilai integrasi permukaan di atas daerah tersebut mendekati 2/3 menggunakan pendekatan linear simetri integral lipat atas R, Y dikurangi 1 dA sama dengan 0,004, sehingga Y tidak sama dengan 1/2, 0,004 tambah 0,004 sama dengan 0,004. Selanjutnya ke soal nomor 4, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pada pertanyaan poin A ini, min X dikurang Y tambah 2, dan nilai XY dalam R berada pada sekitar titik 1,1, maka nilai LXY cenderung positif. Itu berarti nilai Z cenderung positif pada daerah tersebut. Selanjutnya bagian B, yaitu integral yang kita hitung menghasilkan angka positif, yaitu 2/3. Artinya, permukaan berada di atas bidang Z sama dengan 0. Sehingga volumenya bernilai positif. Kalau integralnya negatif, berarti permukaan berada di bawah bidang Z sama dengan 0. Tapi karena kebetulan pada soal ini positif, berarti permukaannya sebagian besar naik ke atas. Cukup sekian penjelasan saya tentang soal kalkulus multivariabel. Semoga teman-teman bisa memahami, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.